implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021. Batas akhir usulan penyerahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu sampai 30 Juni 2021. Teman-temanku sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar teman-teman dapat memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis nantinya. Oke, kita lanjut tentang implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021. Instansi pemerintah daerah itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan penyerahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu hingga 30 Juni 2021. Ini adalah amanat Peraturan Menteri PAN-RB. Kebijakan penyerahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di tahun 2021 ini, sekali lagi bahwa sebelumnya itu Permen PAN-RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyerahan jabatan ke jabatan fungsional telah disosialisasikan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah itu mempunyai pemahaman yang sama tentang Peraturan Menpan RB nomor 17 tahun 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 merupakan kebijakan lanjutan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019, itu tentang penyerahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Beberapa kementerian dan lembaga yang belum mendapatkan rekomendasi karena alasan internal itu akan diberi kesempatan hingga akhir bulan Juni 2021 ini. Tidak sampai seminggu lagi batas akhir yang ditentukan itu akan berakhir. Ya, kita tunggu saja. Semoga implementasi dari Peraturan Menpan RB ini nomor 17 tahun 2021 itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada hal-hal baru yang kami rilis nantinya. Proses penyerahan jabatan di instansi daerah kan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi pemerintah provinsi, usulan disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Sementara bagi pemerintah kabupaten kota, itu usulan penyerahan jabatan itu disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan PAN-RB itu menegaskan bahwa pendelegasian penyerahan jabatan di pemerintah daerah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Menteri Dalam Negeri hanya bisa diberikan sampai 30 Juni 2021. Ya, kalau sudah melewati tanggal 30 Juni 2021, maka rekomendasi Menteri Dalam Negeri itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya, oleh karena itu
harapannya adalah jangan sampai nanti ada yang dirugikan karena keterlambatan pengusulan. Ya, ini adalah komitmen. Cuma dalam pelaksanaannya kita lihat bisa terbebas dari kepentingan-kepentingan yang lain atau tidak. Kita lihat bagaimana implementasinya. Pada akhir Juni 2021 itu sejatinya di pemerintah daerah harus sudah ada pengangkatan dan pelantikan. Maksudnya, para pejabat administrasi yang akan disetarakan harus sudah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri sebagai syarat untuk pelantikan ke dalam jabatan fungsional. Perlu diperhatikan karena hasil penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan dengan tenggat waktu hingga 30 Juni 2021 akan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tenggat waktu yang tinggal seminggu, ya harapannya adalah semuanya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Mereka meyakini bahwa dampak dari penyetaraan jabatan ini tidak akan berpengaruh negatif. Jadi, para pejabat fungsional tentu akan memiliki peluang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya maupun pratama. Ya, jadi Ibu Imas Sukmaria itu mencontohkan ada beberapa sekretaris daerah yang datang dari latar belakang jabatan widyaswara. Ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada bedanya jabatan administrasi dengan jabatan fungsional ketika yang bersangkutan memiliki kompetensi dan keahlian. Nah, ini yang perlu, kompetensi dan keahlian. Apakah para pejabat fungsional di daerah nantinya itu memiliki kompetensi dan keahlian atau tidak? Gitu. Karena selama ini untuk menduduki jabatan administrasi di daerah itu apakah karena kompetensinya dan keahliannya atau tidak? Itulah masalahnya. Jadi harapan dari BKN agar teman-teman atau saudara-saudara yang menduduki jabatan administrasi di daerah itu tidak perlu takut apabila Anda mempunyai kompetensi dan keahlian yang mumpuni, gitu. Jadi tidak perlu takut beralih ke jabatan fungsional. Namun apabila pada saat pengangkatan sebagai jabatan administrasi bukan karena kompetensi dan keahlian, inilah yang membuat para pejabat tersebut takut kehilangan jabatan administrasinya. Tapi bagi teman-teman, anak-anak muda, generasi muda yang mempunyai kompetensi dan keahlian, tidak perlu takut karena jabatan fungsional pun Anda punya peluang untuk diangkat ke dalam jabatan tinggi maupun madya maupun pratama. Anda punya peluang apabila itu tadi kompetensi dan keahlian itu dimiliki oleh Anda. Bahwa para pejabat fungsional tidak perlu cemas dengan nilai jabatan. Tunjangan dan nilai jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kompleksitas dan beban pekerjaan serta kompetensi. Sekali lagi, kompetensi setiap jenjang jabatan. Pejabat fungsional pun akan tetap mendapatkan kepastian pengembangan kompetensi sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang harus dilaksanakan di instansi pengguna. Ini adalah berita terbaru dari Kementerian PAN RB. Kami beri judul Implementasi Peraturan Menteri PAN RB nomor 17 tahun 2021. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis. Bagi teman-teman yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih. Semoga upaya Anda, kegiatan Anda selalu sukses. Terima kasih dan sampai jumpa.